Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Finaria Dotul Fitria dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1860204231035. Nah, pada video pembelajaran kali ini aku akan menjelaskan materi tentang trigonometri dasar berbasis etnomatematika permainan layangan. Pada video pembelajaran kali ini mencakup dua tujuan pembelajaran teman-teman. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik dapat memahami perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual pada perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Nah, untuk video pembelajaran selanjutnya yaitu pemaparan materi. Simak video berikut ini sampai selesai teman-teman. Lalu teman-teman, sebelum kita mempelajari perbandingan trigonometri, apa sih permainan layangan itu? Di permainan layangan adalah salah satu tradisi budaya yang sudah lama dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Melalui berbagai bentuk dan struktur layangan, dapat ditentukan pola-pola geometri yang menarik dan memiliki keterkaitan erat dengan konsep matematika, terutama trigonometri dasar. Dan apa itu trigonometri? Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga siku-siku, yang sangat relevan dalam memahami struktur dan pola layangan. Maka, kita dapat menghubungkan ilmu matematika yang abstrak dengan budaya dan aktivitas sehari-hari yang lebih nyata melalui pendekatan etnomatematika. Lalu, apa hubungan antara permainan layangan dengan trigonometri? Hubungan antara keduanya yaitu permainan layangan dengan berbagai bentuk dan teknik permainannya merupakan contoh nyata ketika matematika diterapkan dalam konteks budaya lokal. Etnomatematika mengkaji bagaimana berbagai budaya menggunakan konsep matematika secara tradisional dalam kehidupan mereka. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar perbandingan trigonometri. Sebelum kita masuk ke perbandingan trigonometri, ayo mengingat kembali pada materi-materi berikut ini. Untuk materi yang pertama yaitu teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Berikut rumus persamaannya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk materi yang kedua yaitu rasio dan nilai perbandingan adalah nilai atau bilangan yang menjelaskan keterkaitan antara dua hal. Contohnya, di samping berikut ini ada figura dengan 3 layangan kecil dan 1 layangan besar. Maka nilai rasionya adalah 3:1. Untuk materi yang ketiga, yaitu konsep kesebangunan segitiga. Syarat kesebangunan segitiga ada 2, yaitu yang pertama ketika sudut segitiga sama besarnya, yang kedua ketika sisi segitiga sebanding, nilai rasio sama. Contohnya, segitiga ADE dan segitiga ABC di samping adalah dua segitiga yang sebangun. Baiklah, untuk materi yang pertama dari konsep dasar perbandingan trigonometri yaitu penamaan sisi segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri secara sederhana adalah perbandingan nilai segitiga siku-siku yang istimewa dan berguna. Ketiga garis dalam segitiga siku-siku mempunyai nama tertentu
yaitu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring atau hipotenusa. Berikut ini nama dari setiap sisi pada segitiga siku-siku. Untuk yang pertama, sisi depan terdapat di depan sudut theta, dan sisi samping terdapat di samping sudut theta, dan sisi miring terdapat di depan sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Langsung saja pada contoh soal, Adi sedang bermain layangan. Ternyata dari permainannya membentuk sebuah bangun datar, yaitu segitiga siku-siku. Segitiga yang terbentuk dinamakan segitiga ABC. Maka coba berikan nama setiap sisi segitiga tersebut. Berikut ini adalah ilustrasi dari permainan layangan Adi. Nah, sebuah segitiga siku-siku terbentuk dari permainan tersebut, yaitu segitiga ABC dengan sudut siku-siku 90 derajat pada sudut B dan sudut theta terdapat di sudut C. Berikut ini penyelesaian dari soal tersebut. Yang pertama adalah sisi depan. Terdapat di sisi AB dari segitiga siku-siku atau jarak antara Adi dengan layangan depan sudut theta. Yang kedua, sisi samping terdapat di sisi BC dari segitiga siku-siku atau tinggi layangan dari jarak penglihatan AD samping sudut theta. Yang ketiga, sisi miring atau hipotenusa terdapat di sisi AC dari segitiga siku-siku atau benang dari layangan yang diterbangkan AD depan sudut siku-siku. Berikut ini adalah ilustrasi dari penyelesaian soal tersebut. Jadi didapatkan sisi depannya jarak antara penglihatan Adi dengan layangan, dan sisi sampingnya adalah tinggi dari jarak penglihatan Adi dengan layangan, dan sisi miringnya adalah benang dari layangan yang diterbangkan. Untuk materi yang kedua yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Diketahui sudut ABC adalah theta. Sisi AB sama dengan A disebut sisi depan, sisi BC sama dengan B disebut sisi samping, dan sisi AC sama dengan C disebut sisi miring atau hipotenusa. Dari ketiga sisi segitiga siku-siku ABC tersebut dapat ditentukan perbandingan trigonometri. Berikut ini adalah rumus-rumus dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama yaitu sinus theta sama dengan sisi depan sudut theta dibagi sisi miring sama dengan A per C. Yang kedua, kosinus theta sama dengan sisi samping sudut theta dibagi sisi miring sama dengan BC. Yang ketiga, tangen theta sama dengan sisi depan sudut theta dibagi sisi samping sudut theta sama dengan A per B. Yang keempat, kotangen theta sama dengan sisi samping sudut theta dibagi sisi depan sudut theta sama dengan B per A. Yang kelima, sekan theta sama dengan sisi miring dibagi sisi samping sudut theta sama dengan C per B. Dan yang keenam yaitu kosekan theta sama dengan sisi miring dibagi sisi depan sudut theta sama dengan C per A. Berikut ada sedikit catatan. Untuk selanjutnya, penulisan sinus dan kosinus disingkat sin dan kos. Penulisan tangen dan kotangen disingkat tan dan cot. Penulisan sekan dan kosekan disingkat sek dan kosek. Untuk selanjutnya, berdasarkan definisi sebelumnya dapat diturunkan rumus-rumus dasar trigonometri sebagai berikut ini. Yang pertama, tan theta sama dengan sin theta dibagi cos theta. Yang kedua, cot theta sama dengan cos theta dibagi sin theta. Yang ketiga ada cot theta sama dengan 1 per
tan theta. Yang keempat ada secant theta sama dengan 1 per cos theta. Yang kelima ada cosecant theta sama dengan 1 per sin theta. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui sebuah layangan pada sisi kanan bawah membentuk segitiga ABC. Sudut siku-siku di C dengan panjang sisi A sama dengan akar 5. Satuan dan panjang sisi B sama dengan 2 satuan. Jika sudut BAC sama dengan theta, tentukan nilai perbandingan trigonometri sin, cos, dan tan untuk sudut theta. Berikut ini ada penyelesaian dari soal tersebut. Nah, dari layangan yang ada di soal tersebut diubah ke dalam bentuk segitiga siku-siku dengan diketahui sisi depan A sama dengan akar 5 dan sisi samping B sama dengan 2. Untuk itu kita cari dulu nilai dari C atau sisi miring dengan rumus Pythagoras, yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan akar dari akar 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 5 ditambah 4 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Maka kita peroleh nilai dari sin theta sama dengan A per C sama dengan akar 5 per 3 atau sama dengan 1 per 3 akar 5. Yang kedua cos theta sama dengan B per C sama dengan 2 per 3. Yang ketiga tan theta sama dengan A per B sama dengan akar 5 per 2 atau sama dengan 1 per 2 akar 5. Jadi nilai perbandingan trigonometri sudut theta sebagai berikut ini. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu perbandingan trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat diketahui secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri. Sudut yang dimaksud istimewa adalah sudut-sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa dapat ditentukan dengan menggunakan konsep lingkaran satuan. Nah, berdasarkan definisi perbandingan trigonometri diperoleh hubungan dengan P X, Y sama dengan P cos theta, sin theta. Nah, diperoleh rumus sin theta sama dengan PP aksen dibagi OP sama dengan Y dibagi 1 sama dengan Y. Cos theta sama dengan OP aksen dibagi OP sama dengan X dibagi 1 sama dengan X. Dan tan theta sama dengan PP aksen dibagi OP aksen sama dengan Y dibagi X. Dengan ketentuan X tidak boleh sama dengan 0. Nah, berikut ini tabel nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Bisa kalian baca dan pahami. Baiklah, untuk sebab yang kedua yaitu pemanfaatan perbandingan trigonometri. Pada materi yang pertama yaitu sudut depresi dan sudut elevansi. Sudut elevansi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas, sedangkan sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Berikut ini ada contoh soal. Pada ilustrasi, anak sedang melihat layangan di langit dan bayangan layangan di tanah sebagai berikut. Hitunglah sudut elevansi dan sudut depresi dari ilustrasi tersebut. Nah, penyelesaiannya, sudut elevansi dan sudut depresi dari ilustrasi di samping dapat dihitung menggunakan alat bantu busur dan kita peroleh nilai sebagai berikut. Sudut elevansinya 20 derajat dan sudut depresinya 25 derajat. Pada gambar, sudut elevansi itu yang berwarna biru, sedangkan sudut depresi yang berwarna kuning.
Selanjutnya, materi yang kedua, perbandingan trigonometri di permainan layangan. Contoh soalnya, sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 160 cm. Apabila sebuah layangan tersangkut pada pucuk pohon tersebut, dilihat pengamat dengan sudut elevasi 30 derajat. Tentukanlah tinggi pohon tersebut. Untuk penyelesaian dari soal yang tadi, diketahui jarak pengamat ke pohon 100 meter, tinggi pengamat 160 cm sama dengan 1,6 meter, sudut elevasi sama dengan 30 derajat, yang ditanyakan tinggi pohonnya. Kita misalkan T sama dengan tinggi pohon dikurangi tinggi pengamat, X sama dengan jarak pengamat ke pohon. Mari menyelesaikan model operasi hitungnya. Tan 30 derajat sama dengan T per X. Jadi T sama dengan X dikali tan 30 derajat sama dengan 100 dikali 1/3 akar 3 sama dengan 57,73. Penafsiran solusinya, tinggi pohon sama dengan T ditambah tinggi pengamat. 57,73 meter ditambah 1,6 meter sama dengan 59,33 meter. Jadi tinggi pohonnya adalah 59,33 meter. Sekarang ayo berpikir kreatif. Kalian bisa membuat sebuah alat bernama jelimometer yang berfungsi mengukur sudut kemiringan, elevasi, atau depresi. Kemudian lakukan percobaan mengukur objek di lingkunganmu. Contoh, mengukur sebuah layangan. Untuk membuat jelimometer, siapkan bahan-bahan berikut ini dan amatilah langkah-langkah membuat jelimometer. Untuk latihan soal evaluasi dapat dilihat dan dikerjakan melalui kode barcode lembar kecil pada modul ajar trigonometri dasar berbasis add-on matematika permainan layangan berikut ini. Dan untuk ringkasan materinya berikut ini. Sekian dan terima kasih pada video pembelajaran kali ini dari materi trigonometri dasar berbasis add-on matematika permainan layangan. Nah, ada kurang lebihnya dari aku, mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.